Kita hidup di zaman yang penuh dengan teknologi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, kita banyak menggunakan teknologi. Teknologi berkembang pesat di zaman-zaman kita ini. Tapi yang saya bahas kali ini adalah teknologi yang bisa mengubah dunia, namanya komputer. Akan tetapi kita nggak bahas di dalam komputernya itu, kita bahas logam kecil yang ada di dalam komputer atau biasa disebut dengan CPU. Tapi kalian pernah berpikir nggak sih atau bertanya-tanya bagaimana sekeping logam kecil bisa menjalankan jutaan perintah gitu, jutaan instruksi, atau simpelnya deh menjalankan game berat atau menghitung hitungan rumit yang bisa bikin kita pusing. Tapi CPU ini bisa mengerjakan itu dalam hitungan detik saja. Itu disebut dengan Central Processing Unit. Sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan, nama saya Ahdan Ijlal. Saya mahasiswa dari Perbanas Institute, jurusan Teknik Informatika. CPU itu bisa kita sebut otak dari komputer ya. Tapi ia tidak bekerja sendirian. Di dalamnya terdapat sebuah organisasi sistem yang sangat rapih. Secara garis besar, organisasi CPU terdiri dari 3 komponen utama, yaitu adalah control unit, ALU, atau yang bisa disebut juga arithmetic logic unit, dan register. Komponen utama CPU ada control unit. Anggapannya ini kayak polisi atau manajer yang ngasih instruksi kepada semuanya gitu. Tugas dia mengambil instruksi dari memori dan memberitahu bagian lain apa yang harus dilakukan. Yang kedua ada ALU atau arithmetic logic unit. Sebenarnya ini adalah kalkulator ya. Semua operasi matematika dan logika seperti penjumlahan atau perbandingan data terjadi di sini. Sorry, tadi ada suara motor kencang ya. Dan yang ketiga ada register. Nah, register ini adalah memori internal CPU yang sangat kecil tapi super cepat. Register menyimpan data sementara yang sedang diolah, alamat memori atau instruksi program. Lalu gimana sih cara mereka saling berkomunikasi, saling berhubungan gitu? Nah, di sini peran dari interkoneksi CPU atau sistem bus berperan gitu. Ini biasanya kita sebut dengan datapad. Datapad adalah jalur yang dilalui data di dalam CPU saat dieksekusi. Bayangkan sebuah instruksi penjumlahan. Data diambil dari register, mengalir masuk ke ALU menjumlahkannya, dan hasilnya mengalir kembali untuk disimpan ke register lain. Jalur sirkuit ini disebut dengan datapad. Siklus instruksi. Diagram siklus instruksi mengalir dengan 3 tahap utama. Semua komponen dan jalur ini bekerja dalam sebuah siklus yang tiada henti, yang disebut juga dengan siklus instruksi. Yang pertama ada fetch dan yang kedua ada decode. Fetch itu artinya mengambil data ya. Kalau decode itu artinya menerjemahkannya. Kalau execute itu artinya execute artinya menjalankan ya. Yang pertama adalah fetch. CPU ini mengambil instruksi dari memori. Ya, fetch itu artinya fetch itu mengambil instruksi dari memori. Dah. Yang kedua ada decode. Control unit menerjemahkan instruksi itu. Nah, kan tadi kan fetch kan mengambil instruksi dari memori. Nah, decode itu
Jadi control unit ini menerjemahkan instruksi yang diambil dari CPU itu tuh. Yang CPU mengambil instruksi dari memori, lalu diterjemahkan. Control unit menerjemahkan instruksi itu ya. Dan yang ketiga ada execute. Execute, data mengalir dari datapad, diproses oleh ALU dan hasilnya disimpan. Ya, execute artinya menjalankan tuh ya. Proses ini terjadi miliaran kali per detik gitu. Ini adalah keajaiban di balik organisasi CPU dan datapad. Ya. Nah, terima kasih, videonya sampai sini aja. Referensi yang saya ambil dari 3 ini silakan dibaca aja ya. Dan cukup sekian video dari saya Ahdan Ijlal. Terima kasih telah menontonnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.